Jadi firasat Marissa Haque meninggal, postingan malam hening dan mimpi gigi patah Nadia Soekarno. Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, artis senior Marissa Haque meninggal dunia Rabu 2 Oktober 2024 dini hari. Bak firasat kejadian ini diposting sang artis juga dirasakan sang keponakan, Nadia Ayesa Mike Soekarno, yang akrab disapa Nadia Soekarno, yang keponakannya mengabarkan meninggalnya Marissa Haque di Instastory-nya. Nadia Soekarno dikenal sebagai jurnalis, model, pemeran, dan penyiar berita, adalah putri dari Soraya Haque, adik Marissa Haque dan Egi Soekarno. Nadia Soekarno memposting pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakannya saat Marissa Haque meninggal. Memajang foto Marissa Haque, Nadia Soekarno memposting ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinata Wijaya. Dalam Instastory-nya, ia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat meninggal dunia. Mimpi gigi patah itu selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Setiap orang terdekat ada yang pulang, pasti beberapa hari sebelumnya gue mimpi gigi patah. Gak cuma sekali, dan ini baru 2 hari lalu gue mimpi itu lagi, tulis Nadia Soekarno. Ternyata postingan Nadia Soekarno ini seiring dengan apa yang sudah dipajang Marissa Haque sebelum meninggal. Postingan Marissa Haque 21 September 2024 tak lepas dari kata hening, hingga ada kalimat yang seperti menunjukkan jika ada panggilan Allah. Malam hening, tetap berjuang dalam tenang sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Marissa Haque, Ikang Fauzi. Ingin dimakamkan di tanah kusir. Ciki Fauzi merasa ungkap keinginan ibundanya Marissa Haque yang ingin dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Hal itu diungkapkan oleh Ciki lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Saat setelah mengabarkan sang bunda meninggal dunia, dalam unggahan itu Ciki terlihat sedikit kebingungan untuk mewujudkan keinginan sang bunda untuk dimakamkan di sana. Ibuku cuma mau dimakamkan di Tanah Kusir, caranya gimana? Tulis Ciki. Fauzi dikutip tribunnews.com dari unggahannya Rabu 2 Oktober 2024. Ciki Fauzi meminta bantuan dari netizen di Instagram karena ingin memenuhi keinginan dari sang bunda Marissa Haque. Instagram, please do your magic. Mau beri yang terbaik buat ibu. Aku harus apa? Harus hubungi apa? Lanjut Ciki. Ciki juga mengunggah foto ketika dirinya sedang membacakan Yasin di sebelah sang bunda sembari memegang foto kebersamaan mereka. Jika ia menuliskan caption berupa emoticon hati berwarna putih sembari menyebut sang bunda sebagai cintanya. Cintaku, tulis Ciki. Kabar kepergian Marissa Putri pertama disampaikan pengamat musik Adib Hidayat lewat akun X miliknya. Adib mengatakan Marissa meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari sekitar pukul 2. Hingga kini belum diketahui mengenai penyebab Marissa meninggal dunia dan belum ada pihak keluarga yang bisa memberikan penjelasan. Profil Marissa Haque sendiri, Marissa sebelum dikenal sebagai seorang artis legendaris di era 1980-an, dilansir dari Wikipedia. Marissa Grace Haque lahir 15 Oktober 1962 adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia. Sulung dari keluarga Haque, ia merupakan kakak dari model dan pemeran Indonesia Soraya Haque serta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia Shahnaz Haque. Memulai karirnya sebagai seorang pemeran film, ia telah membintangi berbagai film layar lebar, di antaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 dan Biarkan Bulan Itu 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia dan memenangkan 1 di antaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Marissa lahir di Balikpapan dan menjalani masa kecil berpindah-pindah dari TK dan SD di Palembang, Sumatera, dan kemudian pindah ke Jakarta serta melanjutkan pendidikan dasarnya di SD Tebet Timur Pagi 3. Marissa kemudian tinggal di Jakarta mengikuti ayah yang berprofesi sebagai karyawan PT Pertamina. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 73, Tebet, Jakarta, dan menengah atas di SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ayah Marissa, Alain Haque, adalah keturunan Pakistan dan Belanda Perancis. Kakek dari ayah Marissa berasal dari Pakistan dan neneknya berdarah Belanda Prancis. Sementara ibunya, Mike Suharica binti Cakraningrat, berasal dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Marissa adalah kakak kandung dari Soraya Haque dan Shahnaz Haque. Marissa menikah dengan Ikang Fauzi pada 3 Juli 1986. Pertemuan mereka diawali saat berperan sebagai sesama aktor dan artis pendukung dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 yang disutradari oleh Sopan Sopian. Pasangan Marissa Ikang dikaruniai 2 orang anak perempuan, Isabella Mulyawati Fauzi dan Cikita Fauzi. Dari layar lebar, Marissa Haque sempat terjun politik. Marissa Haque, kakak Soraya Haque dan Shahnaz Haque, memulai karirnya di industri film Indonesia dan telah membintangi berbagai film layar lebar. Perkenalan dengan dunia hiburan dimulai saat ia aktif mengisi waktu luangnya dengan menyanyi dan menari dalam Sanggar Suara Mahardika pimpinan Guru Soekarno Putra. Pada tahun 1980, sutradara film M.T. Rizieff
menawarkan peran untuk Marissa dalam film Kembang Semusim. Marissa dikenal masyarakat sebagai bintang iklan sabun Lux, salah satunya adalah iklan pada tahun 1985 saat Marissa memenangkan Piala Citra sebagai artis pembantu terbaik di film Tinggal Landas Buat Kekasih pada saat tahun 1984 yang disutradarai oleh Sopan Sopian. Film yang pernah dibintangi Marissa Haque diantaranya Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 dan Dibiarkan Bulan Bintang Itu 1986. Akting yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa Haque mendapatkan nominasi Piala Citra di film Festival Film Indonesia. Marissa Haque memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Belum diketahui penyebab meninggalnya Marissa. Marissa sebelumnya dikenal sebagai seorang artis legendaris di era 1980-an. Ia juga sempat terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR. PDIP. Marissa mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR pada tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP untuk daerah pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung. Pada bulan Juni 2006, ia menjadi duta badan dari WWF Indonesia. Namun dikarenakan pencalonan dirinya pada pemilihan kepala daerah Banten sebagai calon wakil gubernur Banten mendampingi Zulkifli Mansyah, kandidat gubernur yang diangkat oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Sarekat Indonesia PSI pada Agustus 2006, Marissa dikeluarkan dari DPR. Marissa menyatakan bahwa ia diminta mundur oleh Sekretaris Jenderal Partai Pramono Anung dan dipecat oleh Megawati. Sementara PDIP sendiri mendukung pasangan Ratu Atut Khosia dan Muhammad Masduki yang kemudian memenangkan pemilu pada periode tersebut. Pada 30 April 2012, Marissa merevisi pernyataan dipecat PDIP dan menyatakan bahwa keputusannya keluar dari PDIP dikarenakan sesuatu yang mungkin membuatnya tidak nyaman. Saat ditanya mengapa dicalonkan PAN untuk daerah pemilihan Dapil Bogor dan bukan Banten, ia mengungkapkan bahwa trauma dikarenakan Banten memiliki catatan nyata dan sistematik. P3. Setelah karir politiknya di PDIP, Marissa kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada 7 Oktober 2007 saat partai ini mengadakan acara Nuzulul Quran di kantor DPP P3 Jakarta. Bergabungnya Marissa disertai dengan suaminya Ikang Fauzi dan Paula Ongki Alexander. PAN pada 4 Oktober 2012, Marissa resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Kepindahannya dari P3 dikarenakan alasan prinsip 10, sementara Ketua DPP P3 M. Yunus mengonfirmasi kepindahan Marissa dengan alasan ia tidak ingin berseberangan dengan suaminya merupakan kader PAN dan P3 tidak bisa melarang anggotanya ingin berpindah. Marissa menolak label kutu loncat untuk kepindahan partai yang berbeda untuk ketiga kalinya dan lebih bertuju pada diraih oleh Hatta Rajasa. Pendidikan Marissa Icha adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam bidang hukum perdata, yang kemudian menamatkan studi S2 dalam bidang bahasa anak tunarungu di Universitas Katolik Atmajaya. Ia juga lulus sebagai Magister Administrasi Bisnis MBA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Marissa mendapatkan gelar doktor pada Februari 2012 dan Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian Bogor.